Halo Bang Bro. Putin terus menjadi sorotan setelah memerintahkan invasi militer besar-besaran ke Ukraina. Bahkan banyak orang mencoba mencari tahu kisah hidupnya, sampai bisa seperti sekarang ini, menjadi presiden. Mungkin bukan cita-cita bagi anak yang terlahir dari keluarga miskin seperti Putin. Ayahnya memang adalah seorang veteran Perang Dunia Kedua, dengan banyak tanda jasa. Tapi itu tidak banyak membantu. Nyatanya setelah pensiun, ayahnya jadi buruh dan bekerja di sebuah pabrik. Karena ketidakcukupan ekonomi keluarganya, ibunya pun ikut mencari nafkah dengan menjadi buruh harian. Lantas apa yang membuat Vladimir Putin bisa melejit dalam hal kekayaan dan karirnya di Rusia? Siapa saja wanita di balik kesuksesannya? Pertanyaan ini menarik, tapi sebelum menjawab semua rasa penasaranmu, kami akan ajak kalian menelusuri seberapa kaya orang nomor satu ini dan dari mana ia bisa mendapatkan semuanya. Kekayaan bersih dari Presiden Putin ini telah jadi perdebatan selama bertahun-tahun dengan desas-desus kalau dia ini adalah orang terkaya di dunia. Tapi masalahnya, majalah Forbes yang biasa membahas tentang kekayaan orang-orang yang ada di dunia ini justru tidak memasukkannya ke dalam daftar manapun. Alasan dari majalah Forbes sih sederhana. Tidak ada jejak kertas selembar pun mengenai ini. Dalam 20 tahun, kekayaannya tetap menjadi misteri. Tapi dikutip dari majalah Forbes, seorang pemodal Amerika bernama Bill Bretta yang banyak melakukan bisnis di Rusia mengklaim jika pada tahun 2017 Putin memiliki kekayaan sebanyak 200 miliar US dollar. Jika itu dikonversi ke dalam rupiah, totalnya 2.886 triliun rupiah. Jika dibandingin sama kekayaan Elon Musk yang mencapai 216,8 US dollar, itu artinya kekayaan Putin dan Elon Musk ini terpaut sangat tipis. Secara resmi sih, Putin mendapatkan gaji 140 US dollar per tahunnya atau setara 2 miliar rupiah. Aset apartemennya hanya 243 meter persegi, sebuah trailer, dan 3 mobil yang dikutip dari Fortune. Tapi gaya hidupnya ini justru menceritakan kisah yang berbeda. Dalam banyak pertemuan, ia terlihat seringkali menggunakan jam tangan mewah yang harganya bisa mencapai 7 miliar. Lalu rumah mewah di atas tebing yang menghadap ke Laut Merah senilai 20 triliun rupiah. Ada 19 rumah, 700 mobil, 58 pesawat, dan helikopter. Termasuk sebuah pesawat yang bernama The Flying Kremlin. Dengan toilet yang terbuat dari emas senilai 10 triliun. Dan juga ada kapal pesiar mewah senilai 1 triliun. Jadi mari kita kembali ke pertanyaan awal tadi. Bagaimana cara kekayaan Putin bisa melejit sebanyak ini? Faktanya Putin hampir tidak meninggalkan jejak perihal sumber kekayaannya. Dan diperkirakan, rata-rata tersembunyi di balik skema keuangan kompleks yang dijalankan oleh orang kepercayaannya. Namun satu teori tentang Putin adalah ia telah mempersenjatai oligarki Rusia. Ia mengancam mereka dengan penangkapan, kecuali mereka menyerahkan uang tunai atau saham di perusahaan mereka kepadanya. Kesepakatannya adalah, berikan saya 50% dari kekayaan Anda, dan saya akan membiarkan Anda menyimpan 50% lainnya. Jika tidak, saya akan mengambil 100% kekayaanmu dan menjebloskanmu ke dalam penjara. Oke baik, kita sampai pada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana seorang yang terlahir dari keluarga miskin bisa menjadi seorang pemimpin salah satu negara paling berpengaruh di dunia? Satu kunci dari kesuksesannya adalah kesetiaan yang dimilikinya. Semasa jabatan Anatoly Sobchak sebagai wali kota, Putin menjadi orang yang dipercaya dan diandalkan. Ada yang menarik dari perjalanan karir Putin. Saat Sobchak kalah dari Vladimir Yakovlev sebagai wali kota, Yakovlev menawarkan jabatan kepada Putin, namun ditolak keras. Menurutnya, saya memilih digantung karena setia, ketimbang mendapat jabatan karena berkhianat.
Nah, hal inilah yang jadi titik awal bagi Putin dalam kecemerlangan karirnya. Pada tahun 1996, ia pindah ke Moskow, dan di sana ia menjadi kepala FSB, Dinas Rahasia Pengganti KGB, tempat Putin dulu bekerja sebagai agen rahasia. Lalu di tahun 1999, Putin ditunjuk sebagai Perdana Menteri Rusia oleh Yeltsin. Dan di tahun yang sama pula, Putin menggantikan Yeltsin sebagai presiden setelah memilih untuk mundur. Sekali lagi, ini semua karena loyalitas dan kesetiaan yang Putin pegang. Loyalitasnya bahkan diakui loh oleh lawan politiknya. Setelah mencari tahu bagaimana Putin sukses dengan harta dan tahtanya, enggak lengkap rasanya jika kita melewatkan pembahasan tentang wanita yang berada di lingkaran oligarki Putin. Seorang gadis berusia 19 tahun menjadi sorotan lantaran diduga merupakan anak rahasia Putin yang bernama Luisa Rovosa dari wanita simpanan yang bernama Svetlana Krivonogi. Memang hingga kini baik Luisa dan ibunya tidak pernah mengonfirmasi soal hubungan mereka dengan Putin, tapi banyak yang mempercayainya karena Luisa ini sangat mirip dengan sang presiden. Seorang ahli rekognisi wajah, Hasan Ugayo dari Universitas Bradford, menganalisa foto Luisa mengatakan kemiripannya dengan Putin itu hingga 44%. Luisa dan ibunya disebut memiliki apartemen mewah di Saint Petersburg dan disewakan seharga 144 juta per bulan atau 1,72 miliar per tahunnya. Dari foto-foto yang diunggah, tempat tinggal keduanya terlihat glamor dengan interior mahal, bahkan dilapisi oleh emas. Namun setelah kabar ini mencuat, Luisa dan ibunya menghilang bah di telan bumi. Beberapa menyebutkan ia kini bersembunyi di sebuah bunker mewah. Laporan lain mengatakan Luisa dan ibunya tinggal bersama di sebuah penthouse yang mewah. Dari sorotan kekayaan anak rahasia Putin, muncullah dugaan Putin menyimpan kekayaan bayangannya atas nama Svetlana Krivonogi dengan nilai 1,4 triliun. Dugaan ini mencuat lantaran Svetlana Krivonogi berasal dari kalangan biasa aja. Namun setelah hubungan asmaranya dengan Putin tercium, ia mendadak jadi kaya raya. Bukan hanya Svetlana Krivonogi, Putin juga dikabarkan menjalin hubungan rahasia dengan mantan peraih medali emas Olimpiade, Alina Kabaeva. Kabar lain menyatakan bahwa Alina adalah alasan perceraian Putin dari Lyudmila. Dan banyak yang percaya dia telah menjadi ibu negara Rusia yang baru. Dari hubungan keduanya juga dilaporkan memiliki 2 putra dan 2 putri kembar dengan Kabaeva. Setelah sering jadi perbincangan dunia hingga muncul petisi untuk mengusirnya, akhirnya wanita yang disebut pacar rahasia Putin direncanakan masuk dalam daftar. Sebelumnya ada kekhawatiran Alina menyimpan aset milik Vladimir Putin selagi bersembunyi di Swiss. Laporan terbaru mengatakan jika ia masuk dalam draft proposal sanksi ke-6 Uni Eropa untuk Rusia karena invasi ke Ukraina. Dalam proposalnya disebutkan bahwa Alina adalah ketua dari Dewan Direksi National Media Group, yakni sebuah perusahaan yang punya saham di kebanyakan media besar di Rusia. Media-media ini pun dianggap sebagai mesin propaganda dari Vladimir Putin. Dikutip dari New York Post, jika proposal disetujui, Alina Kabaeva akan menjadi salah satu dari 1.000 orang-orang penting Rusia yang mendapat sanksi. Beberapa di antaranya adalah larangan untuk bepergian dan aset kekayaan yang dibekukan.